Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Ibu harap di pertemuan kali ini kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tema 6 subtema 2, yaitu muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi sumber daya alam di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Silahkan ikuti materi hari ini dengan baik. Sumber daya alam. Nah, di pertemuan minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat diambil dan dimanfaatkan dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kita akan membahasnya satu persatu. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup. Contohnya sinar matahari, air, angin, besi, tanah, dan emas. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya air, udara, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika terus-menerus digunakan, karena proses pembuatannya menggunakan atau memerlukan waktu yang lama. Contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, berikut adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati. Kita ambil contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Dimanfaatkan sebagai sumber makanan, pembuatan perabot rumah tangga, dan membantu membajak sawah, serta masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Kemudian, sumber daya alam non-hayati. Pemanfaatannya, kita ambil contohnya yaitu sinar matahari. Digunakan untuk menjemur ikan, menjemur pakaian, membantu proses pembuatan garam, dan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kita lanjut kembali tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pemanfaatannya, kita ambil contohnya air dan udara atau angin. Digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, di mana juga air dimanfaatkan untuk minum, mencuci pakaian, dan mandi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatannya kita contohkan batu bara, gas alam, dan minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar minyak kendaraan, bahan baku industri, dan energi alternatif rumah tangga. Nah, sekarang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitarmu? Bagaimana di lingkungan sekitar kita? Ya. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar dilakukan dengan berbagai cara. Sumber daya alam yang berupa hewan dimanfaatkan dalam kegiatan peternakan dan perikanan.
sumber daya alam berupa air, tanah, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Kegiatan perindustrian juga menggunakan sumber daya alam, yang dimana pada umumnya pemanfaatan disesuaikan dengan sumber daya alam sekitar. Nah, berikut ini adalah contoh pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Pertama, petani. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah tanah dan air. Manfaatnya untuk memelihara dan membudidayakan tanaman sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kedua, penambang pasir. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah pasir. Manfaatnya berguna sebagai bahan dan dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan masyarakat, ya. Maksudnya berguna sebagai bahan bangunan. Kemudian yang ketiga, pengrajin kayu dan mebel. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu jati. Manfaatnya diolah menjadi perabot rumah tangga seperti meja, kursi, dan lemari. Keempat, supir bus atau truk. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah solar atau bensin. Manfaatnya sebagai bahan bakar. Yang kelima, yaitu juru masak atau koki. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah hewan dan tumbuhan. Manfaatnya dapat diolah menjadi makanan. Yang diolah itu dapat berupa daging, telur, dan susu. Yang keenam adalah pembudidaya rumput laut. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu rumput laut dan air laut. Manfaatnya dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti jeli ataupun agar-agar. Yang ketujuh, pedagang buah dan sayur. Sumber daya alam yang dimanfaatkan berasal dari tumbuhan, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran. Manfaatnya dapat diperdagangkan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat. Contohnya buah semangka, buah jeruk, mangga, sayur sawi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sumber daya alam harus kita olah dengan baik. Dengan cara menggunakannya secara baik, tidak berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan kita. Sumber daya alam di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan berbagai pekerjaan bagi masyarakat sebagai sumber penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Semoga materi ini dapat anak pahami dengan baik ya. Terima kasih dan selamat belajar.